One, two. Terus? Ini naik. Oh, ini naik. Oke. Ya. One, two. Nice. Yes, gitu. Terus kayak apa bang? Oke. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Hai guys, aduh, kita keseruan belajar dance nih guys. Ternyata ini siapa guys? Ini guru dance aku 20 tahun yang lalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah lihat kan kita ngedance kayak apa? Kayak apa? Kayak orang tua yang sudah 30 tahun tidak. Kenalin dulu nih, kenalin bintang tamu hari ini. Namanya siapa bang? Nama asli atau nama? Nama inilah, nama keren. Sih. Nama keren. Guys ya. Iya guys. Guys, orang-orang taunya yang di samping-samping rumah, manggil saya Iwan. Ya, tapi kalau di dunia entertain orang-orang tahu saya Juan Ventuno. Wih, Juan Ventuno itu apa sih? Ventuno itu bahasa Itali. Artinya? 21. Ventuno. Emang arti 21 itu apa? Ush, banyak bu. Enggak, menurut abang, kan abang yang ngasih nama Juan Ventuno itu. Jadi waktu itu kan zaman-zamannya rap. Ini aja guys. Jadi aku kenalin dulu nih guys. Bintang tamu ini bisa nge-rap, bisa MC, bisa pantomim. Ada yang tahu nggak pantomim apa? Pasti banyak yang tahu kan. Terus bisa ngedance, sama dia dulu adalah penyiar radio guys. Banyak yang tahu ya guys. Sekarang masih juga ngedongeng. Banyak pendongeng juga banyak ya. Wah hebat. Sulap juga. Iya pesulap juga, bener pesulap juga. Nah sekarang aku mau bahas tentang pantomim dulu nih, karena ini adalah sesuatu yang lumayan langka sekarang ya. Pantomim apa dance dulu bu? Oh ya, dance dulu aja ya. Dance aja. Dance aja dulu. Boleh. Nah, gimana? aku kenal Bang Iwan ini 20 tahun yang lalu. 2000 kan? 99 tahun 2000 kita kenal. Ya itulah dia sekarang. Enggak kok, masih muda. Oh, masih muda. Umur boleh tua, jiwa boleh muda. Tapi barusan ngedance ngos-ngosan juga ya. Jadi aku kenal Bang Iwan itu di sekolah dulu. Bang Iwan adalah pelatih dance-nya di sekolahan ya. Nah itu tahun 99 2000-an lah, 20 tahun yang lalu gitu. Kenapa sih bisa berkecimpung di dunia dance pada saat itu kan image yang cowok dance itu dulu kan tanda kutip ya. Gitu. Itu kenapa mau Bang? Jadi awalnya itu balik lagi ya ke masih awal-awal itu nge-rap dulu. Oh awal rap? Nge-rap. Oh awal rapper? Iya, jadi itu sekitar tahun 93, 94 awal-awal itulah Iwake. Jadi kan itu zaman dulu siapa yang nggak kenal? Nah, jadi di situ saya tau lah suka nge-rap. Nah pada saat tahun 93, 94 itu pertama kali siaran. Nah pada saat siaran itu di situ ada namanya fans clubnya. Zaman dulu ya? Iya, kan ada fans club tuh. Jadi fans club itu terus tergabung dalam situ banyak nih talent. Ada anak-anak cheers, anak rapper, anak apa gitu. Kenapa kok ketawa bilang Enggak apa-apa. Nah, jadi pada saat itu ini aslinya memang nggak bisa ngedance. Awalnya nggak bisa. Awalnya cuma rapper ya? Rapper. Terus? Nah, jadi pada saat itu lagi musim-musimnya kompetisi rap, ya kan? Itu kalau rapper dulu pasangannya b-boy ya? Ya. Nah, jadi pada saat itu tahun 93 94 ya, 94 kalau nggak salah itu. Nah, itu kan lagi musim-musim itu kompetisi rap tuh. Di situ ada salah satu, saya juga bingung nih apa hubungannya tadinya ya. Iya. Penilaian. Plus untuk Dewan Juri adalah rapper yang bisa ngedance. Oh. Itu awalnya. Iya, jadi pertama terbentuk itu saya berdua tuh. Berdua sama ada teman satu lagi. Ya teman ini bisa ngedance. Cowok juga? Cowok. Oh cowok juga. Iya. Nah dari dia lah belajar pertama. Oh. Ayo Wan kita buat ngedance. Gimana? Gitu. Jadi dulu awalnya rapper sama siaran. Iya. Siaran dulu di radio
Dulu P-Radio namanya. Wih, itu radio terkenal Kota Medan. Anak zaman dulu kalau nggak pernah kenal P-Radio, bukan anak Kota Medan. Jadul lah pokoknya. Nah, terus? jadi pada saat itu ya udah nggak pandai ngedance nih. Gimana? Ayo kita ngedance gini-gini. Jadi ya udah ngikutin aja dia ngajarin gimana gini-gini. Jadi kalau dulu kan mungkin yang ya ngedance hip hop lah ya. Jadi ya, jadi pada saat itu gini. Nggak bisa, udah kita buat. Gitu. Jadi dipaksa, jadi sebenarnya terpaksa sih awalnya. Awalnya terpaksa, tapi sebenarnya ada kemauan juga kan? Iya, akhirnya bisa menjadikan duit ya. Dibayar loh guys. Dari dulu udah dibayar loh nyata. Nah itu dia, jadi awalnya di situ ya udah berikutnya ada lomba-lomba lagi, kita rubah gerakan koreo lagi. Nah ya udah selang berapa lama itu ada teman itu kerja di salah satu agensi di Medan ya, itu cari instruktur. Oh, itu yang masuk di di situ. Jadi ya udah pada saat itu karena orang dalam ya, jadi langsung tanpa kayak lamaran atau apapun, udah langsung diajak itu tarik ke situ. Dan di situ alhamdulillah ya kita dapat ilmu juga, selain kita ngajar kita juga belajar ya. Gitu. Makanya di satu tempat bukan berarti kita belajar, tapi kita bisa mengajar. Mengajar bisa belajar, itu guys. Terus setelah ngedance apa tuh? Apalagi kebiasaannya? Sulap guys ya. Nah, yang aku paling penasaran ini sebenarnya pendongeng ya. Karena pendongeng, pantomim gitu kan, itu kan satu hal yang mungkin di sekarang udah sangat langka ya. Itu apalagi zaman dulu, kalau pendongeng zaman dulu kayak ini ya. Apa sih namanya yang di TV? Ria Selain Karya Enes yang cowok. Kaseto. Yang Kaseto satu lagi tuh ada yang apa tuh namanya, yang suka hari Minggu tuh kalau dongeng. Aku lupa namanya. Aku lupa. Jadi dulu kita anak-anak, ya kita sebagai anak kecil zaman dulu ya, gitu kan suka didongeng gitu. Di zaman sekarang ini kan anak-anak udah susah ya, susah untuk mendapatkan hal-hal begitu. Kenapa bisa jadi pendongeng, Bang? Kembali lagi ke ini ya, cerita entertain. Jadi pada saat itu setelah saya yang di agensi tadi, itu tahun keluar dari situ tahun 2004. Itu saya resign. Oh berarti yang kita kenal itu udah keluar tuh? Belum. Itu kan baru masuk. Baru masuk. Bukannya udah 6 tahunan itu? Belum. Oh belum. Itu baru masuk berarti yang di situ. Aku kenal Bang Iwan tahun 99 2000, ingat ya guys. Terus. Nah jadi 2004 saya resign. Itu saya buat agensi sendiri. Jadi dulu nama komunitas anak-anak. Jadi kids community gitu, namanya Stage 81. Oh ya, sempat dulu dapat kartu namanya guys. Nah, jadi Stage 81 itu saya buat khusus memang anak-anak semua. Jadi di situ saya buat talent apa ya, saya ngajar di situ juga dance untuk anak-anak. Terus rap anak-anak juga. Oh ada. Terus kita juga ada di situ ada model, tapi bukan saya ngajar ya. Ya memang ada pengajarnya. Di situ kita ada model juga, ada singing juga, nyanyi. Kemudian ada parodi. Oh, ada parodi. Zaman dulu kan sering tuh di sekolah-sekolah parodi. Iya. Nah, itu kita buat parodi. Jadi kita 81 ini memang apa ya, ibaratnya kalau dulu-dulu itu kalau IO mau buat event khusus anak-anak, butuh talent anak-anak. Nih, kita nih ada nih. Karena emang dulu anak-anak banyak ya, emang banyak diiniin ya gitu. Nah, jadi satu hari ada satu event, IO-nya nanya nih, "Wan, ada storyteller gitu. Ada dongeng nih." "Oh, ada." Emang kebetulan teman ada yang bisa. Oh, nggak mencalonkan diri. Enggak, emang ada. Teman ada. Oh ada. Nah, oke. Ini masih lama nih ya, eventnya masih lama ya. Jadi pas begitu saya hubungin, nomornya nggak aktif, nggak tahu orangnya kemana. Dia udah bilang nih sama teman ada ya. Ada. Oh aduh, terus tanya lagi nih teman yang Iwa tadi. "Wan gimana? Ready? Iya ada. Tapi nggak ada, belum dapet nih siapa gitu ya. Udah last minute, tinggal berapa hari nggak dapet orangnya. Akhirnya mencobalah belajar untuk menjadi pendongeng. Kesempatan dalam kesempitan ya. Iya benar loh. Ya harus belajar sebenarnya. Itu dia. Jadi mencoba
apa namanya ya, maksudnya hal yang belum pernah Iya, dibuat benar. gitu. Ya udah, jadi waktu itu kan kita masih belum kayak YouTube tuh belum banyak Zaman dulu apa. belum ada kayaknya YouTube ya tahun Iya, 90-an. belum ya kayak belum ada Belum 2000-an belum Nah, ini kita ya. juga kalau mau searching di internet juga dulu masih Ke warnet. Iya, terus kan kayaknya terbatas kan, maksudnya Terbatas, nggak ya, terlalu benar, banyak benar, info-info benar. tentang dongeng. Zaman sekarang nggak kayak sekarang, tinggal search Ah. Google, Mbah Google udah langsung Itu tahu. dia. Jadi ya udah, karena berdasarkan basic aja, memang dekat anak-anak, kan komunitas anak-anak dan juga mungkin karena awalnya juga MC juga, jadi kan udah untuk menghadapi audiens pun paling Ya, nggak ya. kalau penyiar radio tuh udah pasti bisa nge-MC guys, ya kan? Ya. Ya udah dengan modal nekat memberanikan Jadi diri. sebenarnya ketidaksengajaan Iya. mencari orang untuk jadi storytelling ternyata nggak nemu, Itu akhirnya dia. memberanikan diri. Iya. Nah, Termasuk juga pantomim. Aduh, itu kebetulan semua nih guys. Nah, Dan nggak sengaja udah jadi duit kan. iya bener, ya itu kesempatan dalam kesempitan. Nah. Lah terus kalau mau yang jadi pesulap tuh gimana? Sulap juga dulu sebenarnya hobi dari kecil. Dari masih kecil kan. Namanya kita, Emang udah belajar dari kecil? Enggak. Jadi namanya kita anak-anak pasti kan suka ya nonton sulap di TV gitu ya. Sulap Pak Tarno ya. Iya, gitu-gitu deh. Kalau Pak Tarno kan di zaman sekarang ya, zaman Iya. dulu kan banyak sulap-sulap ya. Iya, jadi itu pada saat itulah zaman-zaman stage 81 tadi, Iya. itu kepikiran nih, gitu kan. Itu udah ada program TV belum ya, yang sulap itu ya? Kayaknya udah ya. Kayaknya udah tahun 2000-an udah kayaknya. Jadi tahun 2004 itu udah. Jadi saya kepikiran nih, ya kan, kepikiran pingin, wah kayaknya seru nih kalau MC sambil main sulap. Karena Apalagi dulu event anak-anak sempat kan. aku bawa acara, ada pesulap. Nah. Tahun 2004 kayaknya udah. Nah, apalagi kalau dongeng pakai sulap kan lucu tuh, belum pernah ada. Belum. Ya udah, jadi belajar itu tahun sekitar 2007-2008 ya, belajar sulap. Ya udah, setelah itu bentuk ketemu teman, terus bentuklah komunitas sulap juga di Medan. Oh, jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, masih ada komunitas. Masih. Apa nama komunitasnya? Namanya El Bujardo. Bujardo. Itu di mana? Di Medan. Iya, maksudnya kantornya di mana? Nggak ada kantor. Cuman komunitas biasa gitu aja. Iya. Ya, buat teman-teman yang di Medan mau gabung komunitasnya, silahkan hubungin Bang Iwan ya. Bukan, nggak gabung-gabung sih. Oh, nggak ada gabung-gabungan. Nggak gabung. Oh, jadi? Jadi gini. Aha. Jadi Hanya. kalau komunitasnya itu ada Medan Magician Medan. Iya, Magician Medan taunya dulu yang di ini kan, yang Palladium ya kalau nggak salah dulu ya. Itu lain lagi, Bu. Beda lagi. Oh. Enggak, kalau sekarang ada komunitas Magician Medan. Kalau El Bujardo sendiri, bukan komunitas. El Bujardo itu tim. Oh, tim. Oke. Manajemen. Manajemen. Kayak manajemen artis pesulap gitu Iya. ya. Oke, Jadi di dalamnya itu pun memang kita beberapa orang sekarang ini yang aktif tinggal 3. Tapi waktu itu ada sampai 10. Dan kita juga waktu itu ada bukan seleksi sih. Jadi banyak yang kepingin masuk ke kita ini, ke Bujardo ini. Tapi kita juga ngebatasin. Kenapa dibatasin? Kenapa? Karena takutnya susah bagi-bagi event. Oh, gitu nggak terhandle ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi kita ya udah 10 dan kita juga ngelihat skill juga sih. Oke. Nah, kalau yang kan tadi dance udah ya. Sulap udah. Terus storytelling udah. Kenapa bisa jadi pantomim? Kan udah dibilang tadi nggak sengaja. Nggak sengajanya gimana? Sama. Jadi diborong semua guys. Jadi nggak sengaja waktu itu ada yang telepon juga ya IO. Ya. Emang ada juga orangnya. Pada saat itu kehilangan kontaknya ada. Tapi kayaknya nggak bisa dihubungin dan juga nomornya tuh nggak aktif atau kayaknya udah ganti nomor atau apa nggak tahu. Oh gitu. Jadi saya juga bingung mau cari kemana nih orangnya nih. Gitu. Ya udah karena udah last minute juga. Ya udah deh belajar aja. Gitu. Kalau rapper sendiri belajar nggak? Enggak.
Semua otodidak. Kalau mama-mama di Indonesia kan memang semuanya rapper ya. Merepet Bu. Itu beda ya. Iya. Itu beda. Termasuk dia. Itu beda apa sama? Itu kenapa kok bisa jadi rapper? Itu emang belajar, ada kelasnya Enggak atau gimana? ada. Jadi ya itu hobi. Karena Jadi, zaman dulu kan rapper Indonesia tuh yang terkenal Iwake ya. Nah itu emang gak ada belajar atau gimana? Nggak ada. Atau ikut komunitas Iwake-nya? enggak ada. Jadi sama sekali enggak ada. Nah, jadi sebenarnya perbedaan zaman dulu sama sekarang itu di rap ya. Jadi kalau dulu itu lomba pada saat kompetisi itu musik itu atau beat ya. Iya. Susah nyarinya. Dulu yang suka Susah. nge-rap di Gajah Mada bukan? termasuk. Tapi itu kayaknya itu belum ada. Itu tahun 2004 ya, Iya, 2003 lebih kurang 2004 gitu ya, Iya, yang di Gajah Mada itu kan. Iya. Sekarang udah jadi rumah tinggi. Nah, gitu dulu Heeh. kalau orang yang dekat dengan DJ Pasti pasti dapat beat gitu. pasti dapat beat. Dapat beat. Jadi Dapat dekat beat. sama DJ dulu. Enggak, Yakin? yakin. Oh gitu. Dapat beatnya dari mana? Dari mana? Zaman dulu tahu guys, Itu beat itu yang gimana sih? musik Iya, kayak musik. instrumen kosong. Guys kan banyak yang nggak ngerti nih, siapa tahu bisa jadi belajar. Nah, jadi kalau mungkin di istilah di rap itu beat itu ya musik instrumen kalau kita karaoke. Instrumen aja musik Ketukan ya? tanpa ada suara vokal dari si penyanyinya, musik kosong aja. Musik kosong ya. Nah, waktu itu sama sekali awal nggak kenal DJ, nggak kenal siapapun lah yang berhubungan dengan dunia hip hop atau rap itu. Gimana cara dapat musiknya? Jadi zaman dulu itu kan ada tuh radio. Di radio tuh muter lagu. Ingat Radio saya itu. Iya. Radio saya itu. Terus Itu dia. Jadi itu radio nggak ada iklan kan? ada Bu. Ada satu-satu. Enggak gini. Jadi Guys, kita nostalgia ini guys. Terus jadi gini. Itu radio itu muter lagu, saya ingat lagunya Mission Impossible. Tenenet. Nah, kan itu lagu itu sama sekali nggak ada vokal kan, nggak ada penyanyi, cuman musik gitu aja kan. Dan beatnya kan asik gitu kan. Iya. Net. Pada saat itu guys, zaman dulu, bagi Anda yang tahu, pakai kaset, Oh iya, zaman dulu record. nggak boleh ya guys, jangan ditiru. Record dari radio. Ya kan zaman dulu itu. Iya, begitu dengar suara penyiarnya langsung matikan di pause. Tapi kan jarang penyiarnya cakap kan. Penyiarnya tunggu berapa lagu baru cakap. Aduh, guys, ingat zaman dulu guys. Cari musik itu susah ya. Gampang. Nggak Kalau di radio itu gampang. Kalau di radio aku dulu radio dia. Itu saya kembang kempis sampai Nah, terus itu dapat beat. Jadi dapat beat di situ. Ya udah, jadi kalau buat lirik, nah jadi zaman dulu beda lagi juga sama sekarang. Ya. Kalau sekarang itu kan beat gampang. Oh, iya. Untuk lirik juga penilaian itu dulu sekarang ini dinilai. Oh, kalau dulu enggak ya? Dulu enggak. Dulu itu rata-rata semua rapper yang perform, yang lomba itu apa istilahnya, kayak cover ya, coverin lagu dulu zaman-zamanan Naughty by Nature, hip hop atau OPP atau So Antesa gitu. Ya, karena radioku itu yang paling terkenal. Nah, jadi lagu-lagunya. Pada saat itu kami udah buat lirik sendiri. Oh gitu. Ya udah, jadi begitu denger udah dapet lah hasil rekaman. Jadi udah ya gini, oh ini berapa bar gitu kan. Nah, ya udahlah nulis lirik gitu. Udah. Gitu zaman dulu. Kalau sekarang gampang. Pakai ini aja aplikasi kan, apa? Aplikasi apa? Kayak Fruity Loop gitu ya, buat musik gitu dapat. Nah guys, kan ini ngomong nih rapper, buktiin lah kalau bisa nge-rap. Coba nge-rap dulu. Aduh, udah lama Bu. Gak apa-apa, tadi kan ngedance juga bisa walaupun tadi akunya yang patah, abangnya yang enggak ya. Apa ya? Lagu apa ya? Terserah bang, mau merepet juga gak apa-apa, yang penting nge-rap. Ngerepet aja ya? Boleh nge-rap, Ngerepet yang kan nge-rap.
Apa rapper tentang apa nih? Tentang corona deh, tentang corona. Gini aja deh, lagu Corona terlalu serem. Serem, jadi apa? Saya nggak mau mendengarkan lagu kata-kata Corona dulu sekarang ini. Terus koronce. Ntar dulu, tolong dong beatbox, adiknya beatbox. Oh, abangnya beatbox ya? Kameramen kita abangnya beatbox, guys. Beatboxer. Kemana-mana pakai boxer maksudnya. Coba nge-rap dulu. Pengen denger kan nge-rapnya kayak apa? 1, 2, 3. Musiknya dong. Nggak tahu. Musiknya. Gimana ya? Nanti kita kena copyright. Enggak, musiknya musik ini aja. Iya, ini aja. Abang aja. 1. Ntar mau yang lagu apa ya? Bingung. Mikir guys. Enggak gini aja deh. Karena jadi guys, saya juga udah lama nggak nge-rap. Jadi mohon maaf. Udah berapa tahun emang bang? Udah lama dong. Ada sekitar 10 tahun. Lebih. Oh lebih, nggak apa-apa deh. Makanya udah lama. Udah lama nggak perform sekarang nih. 10. 15. Ntar loh. Ada sih berapa waktu yang lalu sempat. Nggak, yang waktu yang ketemu kita di Taman Budaya itu nge-rap kan? Kapan ya? Ya kan kita ketemu di Taman Budaya itu, kita baru kontak lagi. Yang dulu kita lost kontak terus ketemu di Taman Budaya. Akhirnya kita kontak. Oh itu udah enggak. Itu udah lagi. Udah enggak. Ya udah sekarang nge-rap. Agak nervous nih. Jadi mohon maaf buat master-master rapper-rapper di Medan, di sekitarnya dan seluruh dunia. Saya adalah rapper old school yang udah lama gak nge-rap. Udah lama gak nge-rap. Gak apa-apa, nge-rap aja. Guys pengen lihat. Freestyle aja deh. Ya boleh, kalian ngedance juga boleh. Break dance. Itu lagi. Saya atur napas dulu, masih ngos-ngosan nih gara-gara ngomong. 1, 2, 3. Kebanyakan mikirnya. Ya. Ya. Jangan kau pikirkan sebab siapa yang bikin wajah sembang, mendengar orang mendengar silap terucap dari bibirnya, siapa juga melantarkan kata-kata yang buruk sedap. Enggak menjadi madu sinting, bikin diri gue di sini semakin bertambah boring, pusing ini gue jadikan bebek itu sempat pikirin. Itu apa ini? Iya. Sumpah ya, kalah mama merepet itu guys. Itu ngomong apa barusan ya? Aku juga gak tahu. Itu tadi lagunya lagu apa? Gak tahu. Lagunya tentang apa tadi? Gak tahu. Jangan kepikirkan lagi sebab musabab yang bikin wajahmu sembab menghadapi omongin yang orang mudah-mudah silap terusap dari bibir yang siap sigap melontarkan kata-kata yang kurang sedap. Dia ngomong aja, aku gak ngerti. Siapa lagi yang nge-rap? Tutup kuping aja kalau orang mau ngomong apa tentang kita gitu dong. Oh gitu intinya. Tutup kuping, orang mau ngomong apa tutup kuping. Terus lanjut lagi ya. Seru nih cerita kita nih. Mengenang masa lalu. Ntar terus... saya minum dulu ya. Tutupin. Gak endorse. Kurang, biar endorse lagi. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah rapper, udah. Oh diborong ya. Oh jelas dong. Pantomim khusus udah. untuk Voice Channel harusnya satu konten satu talent dong ya. Minggu depan pantomim, minggu depan lagi break dance itu ya. Terus tadi udah kita bahas tuh rapper udah, ini udah semua udah ya. Tinggal penyiar deh yang belum. Kenapa bisa jadi penyiar radio? Itu kan radio bukan radio ecek-ecek dulu ya. Itu radio kayaknya zaman dulu kakak-kakakku. Aku masih kecil tuh. Enggak, abang masih muda, tenang aja. Itu radio yang paling terkenal kota Medan gitu. Selain satu radio lagi ya gitu. Maksudnya untuk anak-anak gaul dulu pasti dengerinnya itu gitu. Kenapa bisa jadi itu penyiar radio di situ? Sebenarnya kembali lagi dari suka di entertain ini dari zaman sekolah tuh suka hobi ya. Jadi kayak dulu zaman SD kan suka nonton TV atau sulap, wah ya seru nih ya, gitu kan. Apalagi pas denger radio, wah kayaknya seru nih ya kalau suara ngomong jadi kayak penyiar nih gimana sih, gitu. Udah kebayang aja. Nah jadi secara nggak langsung begitu tamat SMA ya waktu itu. Itulah di radio tadi. Itu awalnya gini dulu. Jadi mereka buka fans club tadi. Jadi fans club ya itulah gabung lah di situ.
kami dengan tim-tim rapper tadi. Itu radio di Medan area ya? Enggak, di Iskandar Muda. Oh, di Iskandar Muda dulu ya. Nah, jadi pada saat itu udah berjalan berapa bulan, ada pengumuman nih di radio itu. Pengumuman dicari penyiar khusus untuk fans club. Oh gitu. Wah, langsung keluar. Bergairah. Semangat, coba. Ya, alhamdulillah lulus. Ya udah tes vokal segala macam. Ya training. Jadi kan yang namanya nggak tahu ya sekarang ya. Kalau dulu itu kan di radio itu memang ada stylenya, ngomongnya harus stylenya gini nih. Jadi kita tuh ada kayak di brand gitu ya. Jadi kiblatnya kayak di trademark gitu. Iya. Ini radio ini trademarknya harus begini. Iya. Gitu. Jadi logan-logannya pun harus seperti ini. Gimana terus sapaan ke penyiarnya itu apa? Ini harus ngomongnya Medan nih. Ini harus ngomongnya gak ke Jakarta. Ini harus ngomongnya ya santai aja gitu. Ya udah. Kebetulan nih dalam hati, wah alhamdulillah nih memang kebetulan ya, memang dari dulu tuh suka nih jadi pengen jadi penyiar lah. Gitu. Nah, oke, tadi udah kita bahas-bahas. Sekarang aku mau bahas nih yang terakhir sebelum kita closing. Bentar guys, mau ke belakang dulu. Oke guys, kamar mandi dulu dia. Ini matikan berarti? Ya matikan. Mana orangnya lama kali kayak kamar mandi? Bang Iwan! Oh Bang Iwan! Kok udah ganti baju aja nih? Siapa guys? Siapa? Sini dulu, sini. Duduk. Cari siapa bang? Jadi kita ceritanya membisu ini. Ya guys, Bang Iwan udah ganti kostum. Sekarang dia pakai kostum pantomim. Jadi kalau ada yang nggak tahu pantomim itu apa, nanti kita jelasin di sini. Bang Iwan yang jelasin pantomim itu kayak apa. Nanti di akhir ini Bang Iwan wajib pantomim. Ya Bang, please, Bang please. Yeay. Nah, dandanan pantomim ini emang kesannya hitam putih, terus muka diputih-putihin, di bibir digituin, mata digituin, emang begitu. Ya guys, bahasa isyarat kita guys. Aduh guys, capek deh. Minum. Oh haus ya? Oh iya, oke. Pantomim itu sendiri apa sih bang? Aku gak tahu mau cakap apa lagi. Bang, pantomim itu apa bang? Aku dibilangnya gila, aku nangis. Nih, aku merepet guys. Bang, 1, 2, 3, bang. Bang Iwan, ini Bang Iwan apa Bang pantomim ini? Kita tunggu sampai berapa lama nih? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bang Iwan, ini ketawa dia. Udah gitu aja. Gaya. Bang, pantomim itu apa sebenarnya Bang? Oh dibuka dulu. Oke, buka mulut. Terus. Pantomim itu apa bang? Pantomim itu apa sih sebenarnya bang? Kan banyak nih yang nggak tahu dandanan pantomim itu ya gini hitam putih. Kalau di Indonesia pantomer, apa sih sebutan pantomim untuk di Indonesia? Pantomer, bukan? Mimer. Mimer. Ya. Mimer. Kalau di Indonesia sih Septian Dwi Cahyo. Kalau yang dari luar siapa? Charlie Chaplin bukan kan? Chaplin iya termasuk Charlie Chaplin termasuk salah satu. Iya. Itulah yang terkenal ya. Kalau anak zaman sekarang yang nggak kenal Charlie Chaplin, Google aja. Nah, pantomim itu sendiri awalnya dari mana sih? Sebenarnya banyak perdebatan ya. Maksudnya antara awalnya itu di mana. Jadi ada juga yang bilang pada waktu itu terkenal di
Gayanya juga ada gaya di pantomim guys. Yunani. Yunani. Mm-mm. Oh. Jadi ada juga yang menyebutkan pada tahun berapa itu sekitar abad 16-an itu di Itali. Oh, Tapi gitu. sebenarnya banyak orang bilang di Itali. Di Itali. Gitu. Sebenarnya. Pantomim itu sendiri sebenarnya apa? Bahasa isyarat gitu ya. Jadi gimana penjelasannya ya? Jadi kayak kalau sekarang lebih kayak teatrikal atau drama atau apa ya? Apa istilahnya ya? Maksudnya Menyampaikan dengan bahasa dalam isyarat bentuk isyarat, dalam bentuk ekspresi wajah tanpa berbicara. Tapi kalau pantomim kan lebih ke gerak ya, gerak Ekspresi gerak ya iya. gitu kan. Jadi tanpa suara. Karena aku ingat dulu waktu si Septian Dwi Cahyo itu perasaan dia gerak-gerak kayak ada kaca gitu, kalau nggak ada kaca gitu. Iya. Itu. Gitu sih. Itu danannya emang harus begitu. Emang ciri khasnya pantomim tuh begitu atau emang dibuat orang aja? Sebenarnya memang seperti ini. Tapi ada beberapa kayak mimer di luar juga. Di Indonesia juga ada sih beberapa, maksudnya yang tidak terekspos ya. Ada. Itu ada yang tanpa makeup. Oh gitu. Tapi sebenarnya pakai makeup ini biar lebih jelas sih ekspresi muka kita. Oh gitu ya. Karena kan misalnya kayak kita mau sedih. Oh gitu, kelihatannya gitu ya. Udah jangan sedih, bahagia. Udah. Bahagia. Itu. Nah, itu tadi udah tahu kan? Nah, ya. Kenapa warnanya harus hitam putih? Mungkin identik sama zaman dulu juga ya. Oh, zaman dulu juga begini. Iya, maksudnya kan kayak dulu kan hitam putih, TV hitam putih juga. Ya karena dulu ingetnya kalau aku paling suka ngeliatin Septian Dwi Cahyo karena dulu satu-satunya kayaknya dia ya. Iya. Ya kan yang di Indonesia ya. Itu kan kayak baju penjara itu kan hitam putih semua gitu. Nah, itu memang dari sananya emang harus hitam putih atau memang ya dulu, cuman apa yang mengikuti perkembangan zaman juga ya. Jadi sekarang ini sih udah banyak ya macem. Jadi ada yang model jazz tapi warna-warni. Oh, udah yang penting sih intinya pantomim itu mengisyarat tanpa ya. Bahasa isyarat lah ya. Iya, tanpa suara. Jadi ekspresi ya. Gitu aja sih. Oh gitu. Nah, Bang Iwan sendiri pantomim ini sejak kapan? Itu tahun 2000-an sih. Pertengahan 2000 itu. Iyalah lebih dekat. Sekitar 2000. Itu belajar otodidak atau otodidak juga. Otodidak. Itu ngelihat zaman dulu ngelihat TV lah berarti ya. Atau ada yang ngajarin? Enggak ada. Enggak, emang ada. otodidak ya. Iya, jadi mungkin kalau zaman-zaman dulu itu kan suka itu kayak tadi Septian Dwi Cahyo itu ada TV. Jadi kadang dulu masih kecil-kecil kan suka yang ya, itu tadi lucu kok lucu bisa ya. Gitu. Ya udah, buat jadi penasaran gitu tiba-tiba kayak dia buka pintu padahal nggak ada gitu pintunya gitu ya. Jadi ya gitu kita. Kenapa kecucuk? Ekspresi. Oh, ekspresi. Aduh guys. Nah, sekarang masih lanjut gak nih pantomimnya? Masih sampai sekarang? Masih, iya. Tapi selama pandemi COVID ini ya. Ya event kan udah kayaknya nol ya. Iya. Nah, mau tanya lagi nih Bang. Ini ada komunitasnya nggak di Medan? Kalau komunitas di Medan nggak tahu ya. Saya juga kurang begitu mengikuti gitu perkembangannya di Medan. Tapi kalau yang saya tahu ada beberapa sekolah. Maksudnya di Medan itu ada beberapa sekolah itu yang mendukung. Iya, ada ekskulnya ada. Lah, itu ada sampai bahkan mereka ada kompetisi itu sampai tingkat nasional. Jadi di daerah ada kompetisi antar sekolah pantomim nih ya. Kemudian yang juara itu nanti dibawa ke final ke daerah mana gitu. Jadi setiap tahun itu ada. Iya, tapi kan sebenarnya pantomim ini sendiri ya bagi aku pribadi juga aku udah jarang lihat ya, udah mulai langka ya gitu. Kayak Bang Iwan bilang sekarang ada sekolah-sekolah, terus tadi juga sebelum kita buat ini konten kita sempat ngobrol juga ternyata anaknya Kak Kak Riri juga pantomer gitu. Apa sih namanya? Mimer gitu kan. Itu emang sekarang udah langka atau memang masyarakat aja nggak tahu? Kayaknya masyarakat aja sih nggak tahu. Oh gitu ya. Karena berarti emang masih ada. Masih ada. Itu ada ininya nggak? Ada tempat lesnya nggak? Ada tempat wadahnya nggak? Nah itu tadi kalau di Medan nih kurang tahu sih ya.
Paling di Medan? setahu saya kalau di Medan itu tadi karena ada event tadi di sekolah-sekolah. Hanya di sekolah-sekolah. Iya, tapi kayaknya mungkin ada. Kayaknya ada. Ya. Nah, Bang Iwan ada niat nggak untuk buka kelas? Kan ada tadi kelas dance lagi. Walaupun katanya kaku kayaknya tadi enggak kan, masih oke. Terus nge-MC juga, penyiar radio juga, mau buka kelas nggak gitu? Kan banyak nih anak-anak sekarang nih yang pengen belajar gitu. Belum kepikiran sih. Kenapa nggak belum kepikiran? Kan bagus nih, prospek nih ke depan nih. Ya sih. Iya sih ya. Nanti bagi ya 10%. Ntar ada kalkulator aja nih. Iya, boleh juga. Enggak, jadi beberapa waktu yang lalu. Kita beberapa tahun yang lalu ya. Ada juga yang nawarin. Ya kayak gini ya. Kenapa nggak buka aja? Iya, sayang kan daripada gitu. nanti ya punah karena udah terlalu langka gitu, susah nyari komunitasnya gitu. Kenapa nggak Abang buka aja gitu? Mungkin waktu itu masalah waktu sih. Nggak ada waktu, biasa orang sibuk. Enggak ya guys ya, sorry ya dibilang sombong. Oke guys, saya emang sibuk guys. Enggak. Ini buat konten aja nunggunya lama guys. Berapa bulan Bu? Sebulan. Masalah waktu, mungkin waktu itu lagi yang takut susah bagi waktunya. Jadi kan takut nggak yang. Apalagi sekarang udah ada keluarga ya. Ada keluarga. Berkeluarga. Hei Kak, dia nggak mengakui nih Kak. Aduh. Nggak maksudnya, udah ada keluarga. Perasaan dari kecil udah ada keluarga ya, gitu. Maksudnya berkeluarga. Itu. Oh. Nah gimana? Ya, apanya gimana? Enggak. Nah dulu waktu pantomim pertama kali tuh ada kesan malu, kesan apa nggak gitu Bang? Paling awalnya dulu itu. Karena kan dandan nggak seperti kebanyakan ya gitu. Enggak sih. Kalau dibilang malu enggak. Nervous ya? Enggak juga. Cuman paling gini, yang namanya karena ngerasa ini kan bagian dari seni juga, dari entertain juga, bagian dari mencari rezeki juga. Iya, banyak loh. Jadi inget guys, pantomim itu adalah bayaran termahal. Dari semua yang dia bisa tadi, pantomim ini adalah bayaran termahal sama storytelling, dengerin. Kenapa? Pantomim nggak ngomong aja dibayar. Bener kan? Semua orang gitu. Kalau ngomong malah dipotong honornya. MC kalah guys. Ini bayaran termahal. Kok tahu? Padahal cuma 15 menit gitu ya. Ya itu kan, tapi kan menit. Ekspresi, gerak itu kan susah didapat. Ya gitu deh. Nah jadi mungkin karena pada saat itu sebelumnya basicnya memang udah sering nampil di depan umum gitu. Apalagi dulunya juga sempat ikut parodi. Parodi itu kan kita berani tampil gila ya. Iya harus. Jadi kan wajib. Kita di make upin apapun itu, kita mau jadi apapun perannya, ya udah. Nah jadi berdasarkan basic itu udah namanya urat malu udah putus aja. Jadi dengan tampilan kayak gini lebih senang. Banyak minta foto. Oh gitu ya. Iya. Walaupun mukanya nggak tahu kayak mana bentuknya. Iya, begitu udah hapus make up, nggak ada yang mau minta foto. Nggak kenal. Iya. Ini benar loh, tiap event kan, bang sini bang foto gitu kan. Dalam hati kan, wah tiap hari aja gini ya. Biar terkenal gitu ya kan. Pas sudah hapus nggak ada yang minta foto. Kasian guys, nanti kalau dia udah ngapus makeup, minta foto ya guys. Bang minta foto nanti ya bang. Nah tapi justru pada awal, pertama kali ngerasa bukan malunya enggak. Cuma ngerasa kayak, bukan kaku, kayak kaku ya, atau apa ya. Ngerasa, ini benar gak sih gerakannya? Itu aja. Oh gitu. Susah gak bang gerakan dari pantomim itu sebenarnya? Kalau dibilang susah, mungkin kalau orang awam ngerasa susah ya. Tapi kembali lagi ke basicnya dulu. Kan bisa nari nih, dance. Jadi kan kayak pantomim itu kan juga ada sedikit-sedikit. Ada dance-nya? Enggak, ala-ala dance gitu. Dance-nya, gitu. Nah, sama kayak perkembangan dulu di Eropa. Itu pada tahun berapa ya, sekitar 1900-an gitu deh. Nah itu banyak yang jadi pantomim ini disatukan dengan tarian
dan juga sirkus. Ya, rata-rata ya gitu ya. Nah, Rata-rata tapi ya. di luar ya. Di luar, di daerah di mana itu waktu saya lupa. Tapi di Prancis itu ada pertama kali sekolah itu didirikan di Paris, sekolah pantomim itu tahun itu. Oh, di Paris. Itu ada sekolah pantomim yang mau menjelaskan bahwasanya pantomim itu yang ini nih pantomim tanpa ada tarian, tanpa ada embel-embel lain. Gitu. Nah, jadi ya udah kembali lagi ke awal ke cerita tadi, punya basic nari, jadi enak aja. Jadi kita langsung ngebayangin kita mau menggerakkan sesuatu atau mau melakukan sesuatu tanpa ada bendanya nih misalnya, gitu. Atau misalnya kita mau ngambil bunga, dengan kayak gitu. gitu. Jadi maksudnya kita pura-puranya ada aja, gitu. Anggap aja itu ada bendanya, gitu. Ngambil bunga atau mungkin kita mau ngapain kayak kita langsung feeling aja. Kita mau ngapain nih? Gitu. Langsung kayak memperagakan lah langsung tanpa gitu ya? Iya, gitu tanpa aja ada sih. Misalnya gini dikasih tema nih, temanya ini gitu. Itu langsung keluar aja tuh sendirinya. Dan secara nggak langsung ya ini sebenarnya bukan saya aja guys yang bilang, tapi ada beberapa teman-teman termasuk ada beberapa ya teman lah, klien lah ya kita bilang ya. Jadi Iwan ini sebelum dan sesudah make upan beda. Itu langsung berubah. Jadi ya memang tiba-tiba saya juga ngerasa kayak langsung masuk ke dalam dunia ke pantomim itu, gitu loh. Tapi emang bener ya kalau nonton pantomim tuh kayak yang ini beneran gak sih dia buka pintu gitu, ini beneran gak sih dia megang kaca gitu. Dulu dulu TVRI ya kalau nggak salah ya. Itu kan suka gitu kan. Aku paling suka nonton pantomim, apalagi si Septian Dwi Cahyo gitu. Makanya ketika ada teman ya kan, kenapa nggak dibuka aja gitu. Sambilan guys. Kenapa nggak dibuka aja? Apanya? Kelasnya. Oh kirain. Ya, untuk generasi baru nih, ya kan, daripada main gadget terus, daripada nonton TV terus, gitu kan, mengasah bakat yang selama ini dia nggak bisa cakap, nggak mau ngomong, gitu kan, lebih bagus kan kayak gini gitu. Saya mikir dulu. Stres aku guys. Saya mikir. Stres aku guys. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan doakan aja. Ntar kalau memang buka aku kasih tahu. Ya, dan yang pasti pertama sekali adalah doa kita supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Amin. Insya Allah, kalau ada rezeki kita umur panjang ya, insya Allah kita buka. Bener ya. Insya Allah. Aku mau masukin anakku nanti. Peserta nomor 1. Member nomor 1. Anaknya. Aku mau masukin anakku nanti. Nah, tadi kan udah kita bahas nih guys. Nih closing deh ya. Tadi kita udah bahas nge-MC, siaran radio, udah sulap. Nih sebenarnya aku tadi mau nyuruh dia sulap. Cuman kayaknya gak ada media ya. Gak ada. Jadi untuk menutup konten ini yang udah menunggu sebulan baru terrealisasi. Ya udah, kalau gitu gimana kita suruh Bang Iwan pantomim. Tapi sebelum pantomim kasih dong jangan untuk teman-teman semua. Kalau yang punya bakat, kadang-kadang ada yang malu-malu, ada yang ini, kasih jangan dulu. Oke, guys. Oh, tidur. Oke, guys. Gini, kalau mungkin kalian punya bakat apapun itu, ya, mendingan di-explore, jangan disimpan. Kenapa? Kalau disimpan itu sakit, Bu. Bener. Ya. Mendingan di-explore kemampuan kalian itu apa. Jangan malu-malu intinya, ya kan? Mana tahu kayak saya nih. Hobi jadi duit ya? Itu dia. Ya. Hobi jadi duit. Ya, pokoknya intinya jangan malu-malu. Tapi yang pastinya awalnya belajar dulu. Iya. Kalau memang ada kesempatan. Kalau salah tetap harus dikritik ya. Iya benar, harus terima kritikan. Jadi masukan kita apapun itu benarnya, salahnya apa, terus kekurangannya gimana itu harus terima supaya kita perbaikan ke depan. Benar sekali. Yang
Ya pastinya kalau misalnya ada satu tempat, ya mungkin tempat kursus, ya apapun itu, mungkin bakatnya, mungkin hobi nyanyi, nari, kalau ada tempat khusus kursus, nggak ada salahnya coba didatangin, coba dulu ya. Tapi kalaupun nggak ada tempat kursus, nggak punya biaya, bisa sendirian di rumah. Sendiri, ya, zaman sekarang gampang loh. Tinggal lihat YouTube, tinggal search Google gitu kan. Iya gampang bener. Bener. Sekarang gampang. Jadi itu aja intinya, jangan malu-malu, keluarkan aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di Kompor Poi berikutnya dengan bintang tamu yang seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bang Iwan mau pantomim.